Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi Pak Wahyu. Berjumpa lagi dengan Pak Wahyu dalam mata pelajaran PJOK, gitu ya. Mari sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk Angga memimpin teman-teman untuk berdoa. Ya Pak, doa dimulai. Doa selesai. Nah, terima kasih ya Angga ya. Baik, untuk selanjutnya silakan untuk menyanyikan lagu nasional. Ya, silakan Eka. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Merdeka. Merdeka. Ya Pak Wahyu. Ya, terima kasih ya Eka ya. Apa kabar hari ini? Baik Pak. Baik Pak. Sehat Pak. Semangat. Sebelum kita melangkah lebih jauh ya, mari kita presensi dulu ya untuk hadirin teman-teman sekalian yang ada di sini. Yang pertama Siswoyo. Ada Pak. Winarti. Hadir Pak. Semangat ya Winarti ya. Semangat Pak. Ya, Yuni Astuti. Ada Pak. Ya, alhamdulillah ya, semuanya lengkap. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam beraktivitas pada hari ini. Ya. Amin. Baik. Untuk pertemuan yang sebelumnya kita telah mempelajari tentang salah satu cabang olahraga yaitu bola basket, gitu ya. Bola basket itu salah satu permainan bola besar ya. Coba Pak Wahyu tes apakah masih ingat ya apa yang kita pelajari kemarin. Alhamdulillah masih lumayan ya untuk memorinya ya. Masih banyak yang diingat gitu ya. Baik, untuk hari ini setelah kemarin kita melakukan permainan bola besar, hari ini nanti kita akan mempelajari tentang cabang olahraga senam lantai. Ya, senam lantai itu sendiri adalah salah satu jenis olahraga latihan fisik ya dengan gerakan sistematis yang terencana yang dilakukan di lantai beralaskan matras. Itu ya yang dipegang utamanya. Nah, sekarang untuk pembuka, kira-kira gerakan-gerakan ya yang termasuk ke dalam gerakan senam lantai. Ya, apa contohnya? Lutfil, apa yang kamu ketahui? Yang termasuk dalam gerakan senam lantai itu apa ya? Gerakan senam lantai, gerakan lompat harimau. Loncat harimau ya atau tiger sprong ya betul sebagainya. Nah, pada kesempatan hari ini nanti kita akan mempelajari tentang teknik lompat kangkang. Lompat kangkang ini sendiri ya berfungsi untuk melatih ketangkasan kalian. Yang pertama, yang kedua adalah melatih keberanian kalian dalam menghadapi tantangan. Nah, itu ya dari manfaat dari lompat kangkang itu sendiri. Nah, untuk teknis pembelajaran pada hari ini nanti, ya, kalian semua nanti akan Pak Wahyu bentuk kelompok untuk melakukan diskusi serta eksperimen. Ya, kelompoknya nanti terdiri dari 3 peserta. Jadi nanti satu kelompok 3 peserta. Ya, di kelas ini berarti ada 9, ada 3 kelompok begitu ya. Nah, nanti untuk langkah-langkahnya sendiri atau hal-hal yang akan kalian lakukan dalam pembelajaran ya. Yang pertama adalah melakukan observasi ya atau pengamatan video. Nanti videonya akan Pak Wahyu putarkan ya. Sekaligus setelah kalian mengamati video dan melakukan observasi, kalian melakukan diskusi dengan kelompok kalian untuk menentukan tahapan sementara ya, sekaligus adalah hambatan-hambatan yang mungkin terjadi saat melakukan lompat kangkang itu sendiri nanti. Ya, itu observasinya itu. Dan nanti akan Pak Wahyu bagikan untuk lembar observasinya. Yang kedua, ya, kita nanti akan melakukan eksperimen.
Ya, jadi setelah nanti melakukan observasi atau pengamatan melalui video, kemudian nanti kita akan menuju ke gedung olahraga dan mempraktikkan hasil dari analisis kelompok kita. Jadi nanti peti tidak langsung lompat melalui peti lompat yang sebenarnya, tetapi nanti menggunakan alat modifikasi. Kemudian yang ketiga nanti adalah melakukan presentasi kelompok. Sehingga nanti dari hasil presentasi kelompok masing-masing nanti kita akan bisa tarik kesimpulan ya dari tahapan pelaksanaan lompat kangkang itu sendiri, termasuk hambatan apa saja yang mungkin akan kita hadapi. Kan begitu ya. Nah, setelah kita mendapatkan formula yang efektif dalam pelaksanaan lompat kangkang, nah nanti akan Pak Ayu kembalikan ke kelompok masing-masing lagi untuk mencoba kembali ya, menggunakan formula yang lebih efektif. Itu ya, menggunakan. Nah, nanti kita bisa menggunakan peti yang sebenarnya atau peti lompat yang sebenarnya jika memungkinkan. Ya. Baik, sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan terkait dengan pelaksanaannya nanti? Apakah semuanya jelas? Jelas, Pak. Winardi jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Oke, silakan kalian sekarang mengatur tempat duduk dan menyesuaikan kepada kelompok masing-masing. Ya. Sudah? Masing-masing kelompok sudah memegang lembar observasi? Sudah, Pak. Nah, itu nanti ditulis nama kelompoknya siapa saja, kemudian itu ada gambaran singkat ya ataupun tahapan-tahapan secara garis besar mengenai tahapan teknik lompat kangkang. Nanti kalian amati dan analisis sehingga dari setiap tahapan kasar itu menjadi tahapan yang lebih detail lagi, gitu ya. Paham ya? Nah, silakan kalian simak video berikut. Mundi, Ya, aku males nulis. Siap, Ses. Tenang, saya Maya lompat kangkang. Males. Gimana? Sudah kelihatan atau belum? Udah. Nah, Mohon, Pak. itu dilihat. Dilihat baik-baik per poin-poinnya ya. Lihat. Jelas ya? Ya. Gak putus-putus, Pak. Pelan-pelan. Enggak, itu memang begitu itu. Oh, slow-mo, Iya. Pak ya. Slow-mo. Nanti naik kecepatan kamu nanti kesusahan nanti, ya. Oke, Pak. Ini gerakan secara langsungnya. Tangannya gitu ya. Awas ketatap loh, Pak. Feel nanti. Ayo. Susah, Pak, ini. Loh, gampang ya. Oh, gitu. Takut aku. Walah, Ini kayak ada di uang itu ya, gambar uang piro iki? 1000, Pak. 1000 ya? Mana? Sudah cukup? Sudah ya? Ya, Pak. Baik, silakan anak-anak Pak Wi berikan waktu 10 menit untuk menuliskan setiap tahapan yang nantinya akan kalian eksperimenkan. Ya. Sudah ya? Sudah. Sudah. Baik. Pak. Itu nanti lembar observasi serta alat tulisnya silakan dibawa untuk masing-masing kelompoknya dan selanjutnya kita akan berpindah untuk melakukan eksperimen di gedung olahraga. Ya, nanti di gedung olahraga itu sudah Pak Wahyu ada beberapa peralatan yang kalian bisa gunakan sebagai pengganti peti. Ya, jadi nanti untuk pelaksanaannya ya, tolong Pak Wahyu minta Winardi ya untuk memimpin pemanasan ya teman-temannya ya, secara klasikal ya. Iya, Pak. Nggih, Pak. Nah, kemudian nanti Angga nanti ikut Pak Wahyu ya untuk mempersiapkan peralatan ya. Siap, Pak. Ya. Oke, silakan Winardi untuk memimpin pemanasan. Ya. Ayo teman-teman, kita melakukan pemanasan sebelum 5, 6, 7, 8. Pak Guru sudah melakukan pemanasan, Pak Guru. Terima kasih ya Winardi ya. Baik. Ya, Pak. Setelah anak-anak sekalian melakukan pemanasan, silakan nanti anak-anak untuk melakukan eksperimen ya sesuai dengan pembagian matras masing-masing.
Dan Pak Wahyu ingatkan sekali lagi untuk senantiasa menjaga keselamatan diri sendiri serta keselamatan teman-teman kita ya. Artinya silakan nanti dalam berproses ya kalian bisa bergembira, bisa bersenang-senang dan bercanda dengan teman-temannya, tetapi harus fokus dengan hasilnya. Yang kedua, boleh bercanda dan bergurau dengan temannya, tetapi tidak membahayakan teman-teman kita. Paham ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, Ya, silakan Pak. anak-anak untuk melakukan eksperimen ya sesuai Ayo. dengan kelompoknya masing-masing. Ayo. Untuk Minggir kelompok dong. 1, ya ini kelompok 1 mana ini? Sudah, Pak. Siswoyo mana? Siswoyo? Saya Pak. Ya, gimana pelaksanaannya? Ada mengalami kesulitan atau kendala? Ya Pak. Waktu melakukan tolakan kurang pas, Pak. Gimana, Pak, caranya biar pas? Oh, bisa. Tolakan tidak pas itu mungkin berasal dari awalan. Baik, untuk yang kelompok 3. Yuni, gimana eksperimennya? Sudah? Belum ya Pak. Wedi. Wedi. Sing medeni kuwi sapa? Ya, siapa yang medeni? Nabi Pak. Ini, Pak. Win lo, Pak. Win-win. Pak. Jangan ganggu ya Win ya. Bercandanya Boten, jangan Pak. membahayakan lo ya. Pak. Tadi itu Yuni itu takutnya waktu tolaan Pak, yang kakinya nggak bisa naik ke atas itu loh Pak, tumpuannya Nah, takut. Kasusnya seperti Eka sepertinya tadi ya. Jadi nanti silakan gunakan untuk modifikasi peti lompatnya yang pendek dulu ya, pakainya kursi dulu. Nah, nanti yang mudah. Nah, itu bisa ya. Ya Win. Pak Guru, tadi Ya. Maya itu waktu pendaratan kakinya keselio Pak. Itu apa ya Pak ya penyebabnya? Mana Maya ini? Oh, ini. Iya. Ya, waktu pendaratan itu ya, kamu kurang seimbang sehingga waktu pendaratan itu kedua kaki tidak bisa mendarat secara bersamaan. Nah, kalau seperti itu nanti berpotensi salah satu kaki saja itu tidak kuat untuk menopang berat tubuh kita. Nah, itu ya. Jadi nanti harus dilakukan secara hati-hati dulu. Kemudian pendaratannya dilakukan menggunakan dua kaki secara bersamaan dan diikuti lutut sedikit menekuk. Silakan kumpul dulu yuk. Kumpul masing-masing kelompok. Yuk kita merapat Iya, terlebih ayo. dahulu. Ayo, Ya. Sil. Oke. Yo. Siap. Nah, saat ini waktu kita untuk melakukan kolaborasi. Jadi mempresentasikan hasil dari pengamatan dan eksperimen kalian. Apa yang kalian temukan, begitu ya. Silakan untuk kelompok 1, Siswoyo. Bagaimana hasil observasi dan eksperimenmu? Ya. Apa yang ditemukan? Tadi awalnya lari Pak, kemudian yang kedua kakinya menolak sekuat tenaga dengan Ya. lengan, tumpuan dengan lengan. Kesalahannya itu waktu tolaan itu susah Pak untuk kecepatan tangannya sama larinya, mengatur ritmenya yang masih susah Pak. Oh, gitu ya. Ya, itu tadi berarti hasil dari kelompok 2 itu. Kalau kelompok 3 mana kelompok 3? Lari cepat ke arah peti. Ya. Kemudian menolak menggunakan kaki secara bersamaan. Ya, betul. Kemudian kedua lengan menumpu pada peti selebar bahu disertai kaki kangkang lurus. Oke, selipat bahu. Kemudian kaki lurus ya. Kemudian mendarat menggunakan dua kaki, lutut menekuk, dan kedua lengan lurus ke depan, Pak. Oh, gitu ya. Baik. Dari hasil temuan masing-masing kelompok ya, berarti ini Pak Ayu simpulkan bahwa tahapan dalam lompat kangkang si atlet itu melakukan angkatan tangan. Ini namanya penghormatan dalam senam ya, itu ya. Walaupun itu bukan menjadi unsur utama dalam pelaksanaan lompat kangkang, ya, tapi itu akan memberikan poin tambahan. Ya. Yang pertama, hormat dulu ya, mengangkat satu tangan boleh, atau untuk yang perempuan dua tangan boleh. Kemudian yang kedua adalah lari maksimal ke arah peti dengan pandangan lurus ke depan. Itu ya, yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 adalah menolak menggunakan dua kaki secara bersamaan. Ya, jadi tidak boleh satu-satu, harus bersamaan. Ya. Kemudian yang keempat
kedua lengan menumpu pada peti ya selebar bahu disertai dengan kaki kangkang lurus saat melewati peti lompat. Ya, yang kelima, saat mendarat kedua kaki dirapatkan ya. Kemudian mendarat menggunakan dua kaki, lutut sedikit mengeper. Nah, kemudian kedua tangan lurus ke depan ya. Fungsinya adalah untuk keseimbangan. Kemudian diakhiri dengan penghormatan lagi terakhir. Itu ya. Untuk kesalahan-kesalahan yang terjadi ya tadi sudah disebutkan banyak sekali, mulai dari lari awalan yang tidak sesuai, kemudian tolakan tidak dilakukan secara bersamaan sehingga tidak berimbang ketika melayang di udara atau saat menumpu ya. Kemudian tumpuan tangan ya terlalu rapat atau terlalu lebar, itu juga nanti akan membuat posisi atau momen menumpu kita menjadi tidak sempurna. Nah, yang keempat ada gerakan kaki saat kita melewati di atas peti, itu kangkangnya tidak lurus, masih bengkong ya, itu walaupun minor harus diperbaiki ya. Namanya kangkang, dia harus posisinya lurus dan bagus. Kemudian waktu pendaratan yang sering terjadi adalah lututnya kurang ditekuk. Sekali lagi ya, tekukan pada lutut itu berfungsi untuk meringankan beban pada persendian lutut. Nah, biar aman gitu ya. Nah, dari hasil kesimpulan tadi, kira-kira apa yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, setelah kita temukan tadi ya formula yang efektif untuk melakukan lompat kangkang, silakan kalian kembali untuk mempraktekkan ya hasil dari kesimpulan yang telah kita dapatkan. Kemudian untuk beberapa anak yang Pak Wahyu tadi lihat, untuk Ahmad Said, kemudian Bara, kemudian ada Angga, Winarti. Ini nanti sudah bisa mulai mencoba menggunakan peti lompat yang sebenarnya, ya. Oke, dan yang lain nanti bisa dicoba juga. Silakan dilanjut. Ya Pak. Ya, Pak. Oke, waktunya habis. Silakan anak-anak berkumpul terlebih dahulu. Ya. Yuk, waktunya habis. Silakan bentuk barisan 4 bersaf ya. Untuk melakukan pendinginan bersama-sama. Silakan untuk Angga ya untuk dipimpin pendinginan ya. Ya Pak, sudah Pak Guru pendinginannya. Sudah ya, perhatian pasukan saya melilit semuanya. Siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Oke, tegak, gerak. Capek? Capek, Pak. Capek Pak. Silakan boleh duduk. Nah, sekarang sambil duduk kalian melakukan refleksi begitu ya. Baik, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran pada hari ini? Lutfil, gimana perasaanmu setelah melakukan ini? Seneng Pak, awalnya takut tolakannya salah, tapi setelah Pak Wahyu berikan saran tadi berani Pak melakukan. Untuk kesimpulan hari ini, tolong diulangi lagi ya. Apa tadi hasil kesimpulannya apa saja? Urutannya pertama ada penghormatannya pertama Pak, bisa angkat 1 tangan atau 2 tangan. Kemudian melakukan awalan. Setelahnya melakukan tolakan Pak. Ya. Setelah tolakan pendaratan Pak dengan cara berdiri dan kaki agak sedikit ditekuk, tangan ke depan Pak. Ya betul. Terus yang terakhir? Atau ngeper biasanya itu Pak. Nah itu ya tadi ya. Kemudian kira-kira dari apa yang telah kita lakukan tadi mengenai teknik lompat kangkang ya, kira-kira nanti latihan-latihan apa yang relevan yang bisa kita gunakan sebagai penunjang pelaksanaan lompat kangkang ini? Kira-kira apa? Push up Pak, push up. Apa push up? Kenapa push up Lufil? Ya itu tadi tangannya tahan-tahan itu harus kuat Pak tangannya. Betul ya. Untuk salah satu untuk memperkuat otot tangan kita bisa menggunakan latihan berupa push up gitu ya. Kemudian selanjutnya squat jam. Squat jam Pak. Squat jam. Kenapa squat jam, Win? Untuk melatih kekuatan otot kaki Pak Guru.
Oke, bisa ya, karena kita membutuhkan tolakan dan pendaratan menggunakan kaki, gitu ya. Baik, itu adalah materi kita pada hari ini ya. Nanti silakan sebelum selesai dan kalian berpulang, ada soal pengetahuan yang harus kalian kerjakan untuk masing-masing individu, dan nanti setelah dikerjakan bisa dikumpulkan di mejanya Pak Wahyu, begitu ya. Nah, dari hasil pengamatannya Pak Wahyu tadi ya, anak-anak telah melaksanakan pembelajaran dengan semangat, aktif, dan kreatif. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke ya. Namun yang paling membuat berkesan, yang paling aktif dan kreatif ya adalah berasal dari kelompok 2 ya. Selamat. Mohon itu nanti dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan lagi ya untuk pembelajarannya di pertemuan selanjutnya harus lebih Jangan iri semangat lagi gitu ya. Baik, Pak Wahyu rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Silakan semuanya berdiri. Siap, gerak. Sudah? Ya. Pak. Silakan dipimpin berdoa dulu, Bara. Ya, ya Pak. Mari teman-teman untuk mengakhiri olahraga hari ini kita berdoa bersama. Doa sesuai dengan agama masing-masing. Mulai. Cukup. Baik, terima kasih. Nanti kalau Pak Wahyu bilang salam olahraga, jawabnya jaya ya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Baik, perhatian semuanya siap. Jaya. Tanpa penghormatan. Jaya. Bubar. Jalan. Hore. Oh, 2, 3. Jangan lupa cuci tangan ya.